Oke, mari kita mulai. Sering banget kan kita mikir, matematika itu cuma soal angka, rumus, sama persamaan yang bikin pusing. Tapi, gimana kalau saya bilang, matematika itu sebetulnya sebuah bahasa. Ya, bahasa yang super kuat buat membaca dan memahami dunia di sekitar kita, terutama ya gejolak ekonomi di Indonesia yang kompleks itu. Mulai dari pertumbuhan startup digital, sampai naik turunnya harga cabai di pasar. Coba deh, pikirkan sejenak. Tiga hal ini kelihatannya beda banget kan? Satu soal kesehatan masyarakat, satu lagi keuangan pribadi, yang terakhir soal medis. Kira-kira apa ya benang merah yang menghubungkan semuanya? Nah, ini dia jawabannya. Di balik semua yang kelihatannya acak, ternyata ada sebuah keteraturan, sebuah pola. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan juga belajar gimana caranya memakai lensa matematis untuk melihat pola-pola itu dan gimana hal itu bisa mengubah cara kita memandang realitas. Untuk bisa mulai, kita butuh alat dasar. Anggap aja ini seperti batu Rosetta loh, yang bantu kita menerjemahkan bahasa dunia nyata ke dalam bahasa matematika. Dan alat itu namanya adalah fungsi. Definisinya ini simpel banget, tapi wah, ini krusial. Kuncinya itu ada di kata-kata tepat satu. Setiap input, misalnya waktu atau dosis, cuma akan menghasilkan satu output yang spesifik. Nggak ada yang ambigu. Inilah yang bikin fungsi jadi alat prediksi yang bisa diandalkan. Nah, ada tiga istilah nih yang perlu kita pegang. Gampangnya gini, domain itu semua pilihan yang bisa kita masukkan. Kodomain itu semua kemungkinan hasil yang bisa keluar. Terus, range itu adalah hasil yang beneran keluar setelah kita pilih salah satu dari domain tadi. Gampang kan? Slide ini ngegambarin bedanya dengan jelas banget. Begini, semua fungsi itu adalah relasi, tapi nggak semua relasi itu fungsi. Relasi itu ibaratnya ya hubungan biasa yang bebas. Kalau fungsi itu lebih spesifik, kayak hubungan antara nomor pokok wajib pajak, NPWP, dengan satu nama wajib pajak. Satu nomor, satu entitas. Jelas, dan inilah yang bikin fungsi bisa diandalkan buat analisis ekonomi. Sekarang, ayo kita pakai alat ini buat baca fenomena yang paling dramatis di dunia kita. Pertumbuhan dan peluruhan yang super cepat. Nah, disinilah fungsi eksponensial berperan. Kita semua ingat kan masa-masa itu, awalnya terasa pelan, satu kasus, dua kasus. Tahu-tahu jumlahnya meledak. Ini nunjukin betapa sulitnya otak kita mencerna sifat pertumbuhan eksponensial yang eksplosif ini. Makanya, kita sering banget meremehkan dampaknya di awal. Ini nih mesin penggeraknya. Kalau basis A nilainya lebih dari 1, setiap langkah berikutnya itu bukan cuma menambah, tapi mengalihkan. Jadi makin besar nilainya, makin cepat juga pertambahannya. Ini berlaku buat banyak hal loh, penyebaran informasi viral, pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia, sampai pertumbuhan populasi. Coba kita lihat angkanya langsung ya. Misalnya, satu orang menulari 3 orang, terus masing-masing dari mereka menulari 3 orang lagi. Polanya jadi sangat jelas. Fase pertama 3, fase kedua jadi 9, fase ketiga 27. Ini bukan penambahan yang konstan, tapi perkalian. Nah, yang menarik banget dari visual ini adalah, coba lihat deh, batangnya itu nggak naik secara lurus, tapi melengkung ke atas, makin lama makin tajam. Ini bukan lagi sekedar pertumbuhan, ini namanya percepatan. Inilah yang sering bikin kita kaget dalam prediksi ekonomi atau sosial. Konsep yang sama ternyata juga berlaku sebaliknya. Kalau basis A-nya itu bilangan pecahan antara 0 dan 1, kita bakal dapat yang namanya peluruhan eksponensial. Penurunannya paling drastis di awal, terus makin lama makin melambat. Contoh medisnya emang dosis obat. Tapi ayo kita tarik ke dunia ekonomi. Ini persis seperti depresiasi atau penyusutan nilai sebuah mobil atau mesin produksi. Penurunan nilai paling besar itu terjadi di tahun-tahun pertama. Tiap tahun nilainya berkurang sekian persen dari nilai sisanya, bukan dari nilai awal. Nah, itulah peluruhan eksponensial. Oke, fungsi eksponensial tadi kan bisa memprediksi berapa banyak sesuatu akan terjadi. Tapi, ada pertanyaan lain yang sama pentingnya. Kapan sebuah target bakal tercapai? Nah, untuk menjawab itu, kita butuh alat baru. Nah, ini dia masalahnya. Kalau pakai fungsi eksponensial, kita bisa sih coba-coba masukin angka waktu sampai ketemu hasilnya. Tapi kan itu nggak efisien banget. Kita perlu cara untuk langsung memecahkan si X yang dalam kasus ini adalah waktu. Dan inilah solusinya, logaritma. Gampangnya gini, kalau eksponen itu bertanya,
2 pangkat 5 hasilnya berapa? Logaritma itu kebalikannya. Dia bertanya, 2 harus dipangkatkan berapa supaya hasilnya 32? Logaritma itu cara kita memecahkan misteri si pangkat itu tadi. Tabel ini nunjukin hubungan bolak-baliknya dengan sangat jelas. Coba lihat baris pertama. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, bentuk logaritmanya adalah log basis 2 dari 32 sama dengan 5. Keduanya itu menyatakan informasi yang sama persis, cuma dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini membawa kita kembali ke contoh ekonomi yang sangat nyata. Pertanyaan seperti kapan investasi saya bakal balik modal atau berlipat ganda dengan bunga majemuk, itu sebetulnya bukan pertanyaan eksponensial, tapi pertanyaan logaritmik. Matematika memberi kita jawaban yang presisi, bukan lagi sekedar kira-kira. Jadi, setelah kita ngerti soal fungsi, eksponen, dan logaritma, terus gimana cara pakainya? Ini bukan lagi soal menghafal rumus, tapi soal membangun cara pandang yang baru. Inti dari semua pembahasan kita ini sebenarnya terangkum dalam kutipan ini. Kita tadi udah belajar beberapa tata bahasanya, sekarang saatnya kita mulai membaca dunia di sekitar kita. Ini semacam kerangka kerja sederhana yang bisa langsung Anda pakai. Mulailah dengan mengamati, bisa harga sembako di pasar dekat rumah, laporan keuangan kantor, atau tren di media sosial. Cari polanya, coba bikin modelnya, dan lihat struktur apa yang terungkap di baliknya. Poin krusialnya adalah ini. Matematika itu ada di mana-mana dalam realitas ekonomi kita. Pertanyaan, kapan harga properti bakal naik lagi? Atau berapa banyak stok kopi yang harus disiapin buat musim hujan? Itu pada dasarnya adalah masalah prediksi yang akarnya ada di matematika. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Mungkin polanya ada di pertumbuhan pengeluaran bulanan Anda, atau mungkin kecepatan Anda dalam mempelajari skill baru. Coba deh, lihat di sekeliling Anda, entah di lingkungan kerja atau komunitas. Pola ekonomi apa yang sekarang bisa Anda lihat dengan lebih jelas pakai lensa matematis Anda yang baru?